Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawala. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Wasabru ala wafatil auladi lahu ajrun azimun. Sabar ditinggal mati oleh anak-anak memiliki pahala yang besar. Jadi sabar terhadap meninggalnya anak memiliki pahala yang besar. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anan nisaa qulna lin nabi. Abu Sa'id bercerita, ibu-ibu mengatakan kepada Nabi, ibu-ibu wanita-wanita mengatakan kepada Nabi, ij'al lana yauman, berikan kami sehari. Artinya itu minta kepada Nabi diceramai, dinasihati sehari. Entah hari apa ya, tidak sehari, maksudnya suatu hari. Jadikan untuk kami suatu hari. Bahwa dohuna, maka akhirnya Rasulullah menasihati mereka pada hari yang disepakati tersebut. Bakal di antara isi nasihatnya, ayyuma imra'atin, wanita manapun, siapapun, matalaha salah satu minal walad, wanita manapun meninggal 3 anaknya, baik putra atau putri, kanu laha hijaban minannar, maka yang meninggal tadi penghalang bagi ibu tadi dari neraka. Jadi wanita manapun meninggal 3 dari putra putrinya, dari anaknya, maka anak-anak tadi penghalang, tameng, pengaman bagi wanita tadi dari neraka. Qalat imra'ah, ada yang bertanya, wasnani, kalau 2 gimana? Wasnani, 2. Qala wasnani, ya 2. Jadi 2, 3, 4, 5 yang meninggal dunia, maka apa? Penghalang baginya dari api neraka bagi ibunya. Ini ya melahirkan anak yang meninggal, kadang-kadang agak besar dikit meninggal. Ada orang-orang yang sudah diuji itu biasanya terus menerus biasa. Kalau secara dokter karena kelainan ini itu dari orang tua, ada yang punya anak 5 yang meninggal semua, nggak punya anak pasti
Enggak ada yang positifnya. Ada orang model ini. Baik, jadi orang yang meninggal anaknya 3 atau 2 bisa menjadi penghalang dari mereka. Namun tentunya harus sabar. Yakin ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu kesah. Jadi tentunya itu harus tidak boleh perlu kesah. Bapaknya gimana? Wallahu a'lam. Kalau kecil nanti mungkin dijelaskan ya yang terutama dalam ini adalah seorang ibu. Ini nasihat bagi ibu untuk tidak berat-berat untuk melahirkan meskipun meninggal tidak apa-apa. Bagaimana kalau masih dalam kandungan? Wallahu a'lam. Kalau masih dalam kandungan tapi sudah ditiupkan roh, sudah masuk. Maka ulama mengatakan kalau sudah ditiupkan roh nanti dinamai dan seterusnya. Kafani. Kalau keguguran kalau sudah ditiupkan roh, insya Allah termasuk seperti anak. Kalau belum mungkin belum. Jadi pembahasan adalah wallahu a'lam biasanya dihukumi anak ketika sudah ditiupkan roh. Rata-rata ditiupkan roh adalah 120 hari dalam hadis. Yaitu 120 hari, 40 bulan. Wallahu a'lam. Al-amru ats-tsani mimma yajibu 'alal aqarib. Kemarin pertama adalah sabar itu dengan takdir, enggak perlu kesah. Kedua, al-istirja. Selain tidak perlu kesah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali cukup. Jadi kadang-kadang kita lihat orang kalau mengumumkan mesti 3 kali. Saya tidak apa-apa, sekali tidak apa-apa. Orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sekali berapa orang meninggal mesti tidak diulang 2 kali, 3. Jadi sekali juga sudah cukup. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar hatinya, lisannya mengucapkan ini. Wa huwa an yaqula inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Kita dan perbuatan kita dan kita yang kita miliki, yang milik kita adalah semuanya milik Allah. Jadi kita itu dipinjami atau bahasa artinya diamanahi lah. Jadi kalau tidak dikasih harta banyak, kita ini tidak dapat amanah, tidak usah sedih, tidak dititipi. Kalau punya harta banyak, itu ya dititipi ujian. Jadi kita, harta kita, perbuatan kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, kesehatan, fungsi tubuh, keluarga, famili yang kita miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal kita sendiri, meninggal keluarga kita, meninggal tetangga kita, memang mereka semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepadanya pasti kembali. Bukan mati terus selesai, bukan. Jangan ikuti orang-orang yang menghibur diri. Mati itu enak, kalau tidak enak banyak yang balik. Ini omongan orang menghibur diri. Tidak mungkin orang seperti itu dalam hatinya, tidak mungkin. Dalam hati pasti takut kematian. Karena kita semua itu orang itu takut mati. Kenapa harus berubah? Kenapa corona menjaga diri? Kenapa ini itu? Semuanya takut mati. Jadi mereka itu menghibur diri saja. Mati itu enak. Kalau tidak enak pulang semua enaknya.
Oh masih sakit aja di rumah sakit, nggak bisa pulang dengan bebas, bahkan ke rumah sakit aja jadi papa. Meskipun nggak kerasa di rumah sakit ya harus di rumah sakit. Orang nggak kerasa di kamar sakit, kita tetap di kamar. Ini sebenarnya cuma menghibur diri mereka sudah. Istilahnya mau berangkatnya itu mudah sekali. Memangnya kok bisa? Orang banyak orang yang tidak perasaan, tidak betah, tidak bisa pulang itu banyak. Ya. Cuma ucapan menghibur diri atau ucapan pelajaran agama. Ini musibah. Jadi kalau ucapan untuk mengajarkan agama musibah. Main-main, meremehkan. Ini. Jadi ada orang yang seperti itu. Kita kembali kepada Allah, kembali untuk mempertanggungjawabkan tentunya ya. Kembali terus nggak ada apa-apa, tidak mungkin. Yang memukul, yang dipukul di akhirat sama, tidak mungkin. Yang memukul, yang dipukul di akhirat sama, tidak mungkin dong. Mesti ada hukum di sana, keadilan di sana. Kama jaa fil ayat sebagaimana dalam ayat yang kita baca kemarin, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagaimana ayat kemarin. Wa yazidu alaihi qaulahu, sebaiknya menambahkan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini jarang ya. Di Pak Mufid atau mengumumkan di masjid misalkan tambah ini bagus. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Atau kalau mau di dhamir jamak ya Allahumma jurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Penting. Jadi ditambah doa itu selain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, ya Allah beri aku pahala karena aku sabar, karena aku tidak mengeluh fi musibati, pada musibah yang aku alami. Jadi ditinggal mati keluarga, ditinggal mati tetangga, ditinggal mati orang tua, anak, teman. Kita itu sabar, maka kita minta pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majurni fi musibati wa akhlif li, gantikan untukku khairan minha, yang lebih baik dari musibah tadi. Ya ada musibah tapi membawa berkah, membawa kebaikan. Sekali lagi kita minta diberi pahala dari usaha tersebut dan digantikan yang lebih baik. Musibahnya tokonya kebakaran, mau dapat pekerjaan yang lain, dia sholat jamaahnya mungkin lebih lancar. Kadang-kadang punya toko itu tidak mesti lancar di zamannya. Tokonya ramainya pas waktu sholat. Iklimnya kita waktu sholat ramai toko, ramai warung, katanya tidak ada iklim tutup. Kalau di Mamlaka Saudi Arabia itu alhamdulillah kalau ada adzan, toko-toko, warung-warung, supermarket itu tutup, semuanya pergi ke masjid. Sholat. Ada petugas muter yang tidak tutup, ya mungkin malah tokonya nggak dapat izin, nanti besok disegel semuanya. Ini kita iklimnya kurang bagus lah, musibah tokonya terbakar. Alhamdulillah dapat kerjaan yang lain, yang bisa sholat 5 waktu dengan baik. Atau musibah yang lainnya, istrinya meninggal di dunia. Ya, meskipun kita nggak berharap, meskipun istri kita itu kurang baik kan kita nggak berharap istri kita meninggal. Tapi kenyataan meninggal. Tadinya itu kita tuh kaya, tapi harta dipegang istri ikut bisnis kita, memegang usaha kita, sehingga kita nggak bisa apa-apa, mau nikah lagi repot.
ada duit banyak. Qadarullah istri meninggal. Kita menguasai sendiri, kita nikah lagi, enggak usah dipegangi kerjaan tadi. Enggak usah dipegangi, mungkin bisa nikah 2, 3. Kalau dipegangi sama dengan kasus pertama. Kita agak berharap, tetapi contoh saja. Orang tua misalkan meninggal, yang lebih baik, mungkin ternyata tidak mengalami itu, yang kita mengalaminya setelahnya. Alhamdulillah sudah meninggal orang tua kita, tidak mengalami ini itu dari kerepotan yang kita alami. Mungkin ada gunung meletus, ada perang saudara lagi. Dulu kita kan perang saudara sejak dulu kan. Terakhir perang saudara 65 itu kan meskipun tidak perang tapi seperti mirip perang saudara, perang pemikiran, perang sahabat, perang segalanya. Intinya orang tua kita meninggal juga nggak ngalah. Ya, mungkin gitu. Atau banyak hal yang jelas kita minta kepada Allah digantikan yang lebih baik daripada musibah tapi ini Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ini doa ini kalau nanti jadi penyiar kematian tambah ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Penyiar sekali tidak hafal baca tidak apa-apa, nanti 2 kali 3 kali jadi hafal. Ada nggak yang penyiar kematian di sini? Tidak ada. Biasanya kan orang-orang menyiarkan kematian ya. Maka kalau kalian innalillahi tambah itulah nanti di grup itu. Sekarang grup innalillahi jarang ramai. Corona selesai jarang yang mati dulu. Tapi mungkin sudah mulai juga. Bagus innalillahi doa. Tapi kalau copy paste itu nggak bagus. Jadi nggak dibaca. Ini termasuk musibah. Jadi wajar sekali, cepat sekali. Kalau dapat kematian masuk, wajar innalillahi. Hanya kalau dibaca di share tidak apa-apa, nggak dibaca nggak bisa. Cari apa? Cari doa-doa langsung di copy, di download, kirim. Orang lain juga demikian. Ini ya sebagai ulama, hatta doa-doa dalam itu mengatakan dihindari. Meskipun ya kita tidak terima 100%, kita tidak apa-apa mendoakan, tapi memang diharapkan apa? Jangan copy paste dan sebagainya. Jadi jangan copy dan baca itu. Ini bagi yang bukan HP Android pahamnya. Jadi kalau ada kematian, coba sekali doanya panjang sekali. Kalau baca tidak apa-apa, baca dulu. Mending baca dan kami. Tidak ada yang dengar, tidak apa-apa. Nah, aslinya itu doa itu tidak harus di medsos. Bahkan mungkin doa tanpa pengetahuan orang itu baik. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak doakan kan nanti jadi curiga. Ada yang jenazah yang dia umumkan tidak ada yang datang, itu kecewa nih. Orang kan kepentingannya lain-lain. Tapi sekali lagi wawalam, silakan ditambah lagi. Medsos kalau mau nulis. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar dapatnya lebih baik. Jadi itu masuk. Mungkin kelihatannya jarang yang di sini ya. Jarang yang ngomong terus jarang juga macam itu. Itu juga jarang. Wasabit itu Rasul mengatakan istaghfiru li akhikum was'aluhu lahu as-sabar. Jadi dimintakan bisa jawab pertanyaan malaikat, enggak bingung. Ini penting. Baik. Lanjut. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qala, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Ma min muslimin, berarti mereka itu ibu juga sering ngaji ya? Iya. Sering ngaji.
Jumatan, iya, mereka di Jumatan. Sampai dalam kitab Jumat kemarin sudah ya, kita sudah mulai Jumat. Ada seorang yang hafal karena ketika Jumat Rasulullah baca surat Al-Quran itu setiap Jumat baca. Ini juga sunnah yang hampir punah juga. Ya, kalau di Saudi kita beberapa kali mendengar khotib baca itu. Hari ini kita baca surat Qaf. Selesai sudah selesai. Ini juga intinya apa, wanita mengikuti taklim juga ini. Dengar sabda Rasulullah. Ke masjid iya, kadang mereka ke masjid. Jumatan iya, mereka Jumatan. Cuma mereka menjaga ada macam pergaulan ini. Mamin muslimin tusibuh musibah. Tidak ada orang muslim dikenai musibah, tertimpa musibah. Fayaqulu ma'amarullah. Dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada hadisnya, ada tambahan apa tadi? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa akhlaqallahu lahu khairan minha. Kecuali pasti oleh Allah diganti yang lebih baik. Jadi orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, diganti yang lebih baik. Qalat Ummu Salamah melanjutkan ceritanya. Falamma mata Abu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah, yaitu suaminya. Jadi ketika suaminya meninggal, qultu, Ummu Salamah cerita, ayul muslimina khairum min Abi Salamah. Apakah ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Awal baitin hajar ila Rasulillah. Keluarga pertama beriman hijrah kepada Rasulullah. Ini keluarga pertama, bukan orang-orang pertama, satu keluarga gitu. Orang-orang ada yang lainnya. Jadi termasuk yang awal-awal masuk Islam, masuk keluarga yang awal-awal menerima Rasulullah. Dan amal itu nilainya besar. Kalau sudah rapi itu nilainya kurang. Jadi apapun, meramaikan masjid, meramaikan majelis, meramaikan baksos, bakti sosial, meramaikan kebaikan apapun yang awal-awal itu memiliki nilai yang lebih tinggi, mendapatkan faedah, pahala orang-orang yang mengikutinya. Ini jadi pertama itu bagus sekali. Semua ini kultuha. Pokoknya aku akan mengucapkannya. Jadi akhirnya aku berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Fa akhlaqallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengganti untukku Abu Salamah, diganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita tidak usah memprediksi yang lebih baik itu apa, tidak usah nanti. Nah, jadi istrinya meninggal nanti dapat lebih kaya, lebih cantik, lebih nurut. Ya tidak harus, maksudnya jangan diprediksi loh. Jadi tidak usah diprediksi apa yang akan kita dapat. Pokoknya kebaikan. Ya, paling tidak kebaikan akhirat itu. Ya, mungkin tidak nampak saat itu, tapi akhiratnya. Ya, saat tadi dengan Rasulullah Ummu Salamah, kebaikan tertinggi kebaikan akhirat, bukan kebaikan dunia tentu. Karena dunia kalau kalian minta ya tak ceraikan, kalau minta harta. Kalau ingin darul akhirat tidak apa-apa, jadi istriku. Kalau ingin dunia jangan jadi istriku, intinya gitu kasarnya kata Rasulullah. Jadi jangan berpikir kebaikan hanya kebaikan dunia saja. Ya mungkin saja kita mendapatkan kebaikan dunia, tapi jangan dipikirkan mungkin ini, mungkin itu tidak usah. Paling tidak kita harus yakin kebaikan akhirat kita tidak tahu apa rahasianya. Yang jelas Allah menjadikan yang lebih baik.
mendapatkan sesuatu yang membawa kebaikan akhirat terutama ini ya. Ya, syukur-syukur diganti yang membawa kebaikan dunia akhirat ya rezeki kita. Nah, rezeki kita. Wallahu a'lam. Ma yahrumu ala aqaribil mayyiti, yang haram bagi famili yang meninggal. Aniyahatu, mengeluh, menangis, meratapi. Biasa zaman meratapi. Kok mati? Kok aku yang mati? Kok aku yang mati? Atau perkataan yang lain. Aku belum sempat membalas kebaikan ibu. Ibunya meninggal. Dia masih kuliah. Namanya kuliah itu menghabiskan duit sejak kecil, kuliah yang terbanyak. Belum sempat membalas ibunya yang jualan di pasar untuk biaya kita. Ibunya mati jerit. Belum sempat membalas ini. Meratapi sudah. Ya kita doakan. Doa anak kan sampai balas dunia itu ya bagus kalau orang tua kita masih hidup. Kalau sudah itu, ya mereka tidak butuh kuburannya dibesarkan, dikasih rumah, kirim kembang, tidak butuh. Mereka butuhnya didoakan. Kalau ada wasiat dilakukan. Kembali, pertama niyahatu, meratap. Tidak rela dengan kematian tadi. Biasanya tambah menangis dan lain sebagainya. An Abi Malik al-Asy'ari, dari Abu Malik al-Asy'ari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah Nabi bersabda, mengatakan, arba'un fi ummati, 4 hal ada di umatku ini, di pengikutku ini. Min umuril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak mau meninggalkan. Sulit untuk meninggalkannya kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi 4 hal umatku ini tidak mau meninggalkan, sulit untuk meninggalkan. Apa kata Rasulullah? Al-fahdu bil ahsab, yaitu fahr, bangga dengan keturunan yang baik. Aku loh, ini loh, ini disip tadi pimpinan daerah bahasa pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan ranting, kan ada di dewan pimpinan daerah ini, DPD itu DPD-nya sendiri. DPD-nya bapakku, DPD-nya bapak-bapakku, atau yang bapak di sini dulu bapakku. Ya, bapakku dulu terkaya di kampung ini. Pokoknya bangga dengan keturunan, orang tua, keluarga, atau dengan pangkat, kata, pangkat dan lain sebagainya. Banyak orang. Jadi kalau cerita itu akunya saja. Aslinya boleh untuk mensyukuri nikmat cerita, tapi tidak boleh terlalu berlebihan sehingga orang paham. Cuma sombong. Jadi mana-mana ceritanya itu anaknya saja. Tidak apa-apa cerita sekali 2 kali, wajar orangnya untuk mensyukuri nikmat, untuk diambil pelajaran. Nah, anakku sekolah tak usahakan, tak suruh sambil menghemat duit. Entah ini, entah itu, cerita kan. Itu ya ada kehebatannya, anaknya mampu berdikari, mandiri, tapi maksudnya biar dicontoh, tidak apa-apa. Tapi kalau ceritanya cuma bangga-banggakan kau, ini hati-hati. Banggakan orang tua, banggakan diri sendiri, banggakan anak, ini hati-hati, bahaya. Baik. Wa taqlu fil ansab, dan mencela nasab yang lainnya, kelompok yang lainnya.
Jadi akunnya, kelompoknya, yang lainnya dijatuhkan. Jawa jatuhkan Madura, Madura jatuhkan Jawa. Misal, jadi karena dia orang Jawa, dia menyebutkan keutamaan orang Jawa. Orang Madura disebutkan yang jelek-jelek. Misal, sebaliknya antara orang Madura, Jawa kok. Nah, misalkan gitu, dia menyebutkan kejelekan orang Jawa, mempersebutkan dianya saja. Suku itu, daerah juga gitu, bukan menyebut Gresik menyebut Tuban. Kadang-kadang gitu, Jakarta mengunjunginya orang Jawa, dari Jawa atau yang lain, orang Jawa menyebut mereka. Intinya, kadang-kadang gitu. Jadi bangga kelompok, baik keluarga, nasab, baik negara, baik daerah, baik organisasi, baik pondok pesantren. Pondok pesantrennya dikumpul-kumpulkan yang lain seperti tidak ada pondok pesantren. Seperti di pondoknya saja yang berjasa di masyarakat. Banyak mungkin orang yang berjasa tanpa ngomong. Iya, banyak mungkin. Intinya hati-hati. Tapi yang biasa adalah nasab orang. Dulu kan jarang organisasi loh. Maka nasab suku gitu. Nah, sekarang kan kompleks. Ada organisasi, ada yayasan, ada ini. Haji ikut ini, satunya ini. Umroh satu ini, satu ini. Tidak perlu banggakan diri, mau dijatuhkan yang lain. Tidak perlu. Apalagi suku dan lain sebagainya. Apalagi pembawaan gitu ya. Kalau perangai mungkin untuk nasihat masih mending. Tapi harus dengan lembut. Jadi perangai, tapi yang pembawaan kulit hitam, pesek, sipit, tidak sipit itu kan tidak bisa dirubah. Pembawaan itu lebih lagi terlarang. Kalau perangai mungkin masih untuk nasihat dan apa-apa, untuk saling menasihati. Jadi ketika kita dinyek, ya sakit hati tapi ternyata ada benarnya. Kita masyarakat punya persoalan ini itu ya kita perbaiki itu aja. Kalau perangai masih mending. Kalau benar-benar tujuannya untuk menasihati, perangai kadang-kadang. Kita tidak boleh terlalu mengikuti perangai ini itu yang jelek misalkan gitu. Ya, kebiasaan masyarakatnya jelek. Wallah alam, ini dua ini sulit ini. Wal istisqa'u bin nujum. Istisqa minta hujan dengan bintang-bintang. Jadi kalau kebujaan sana minta hujan itu ke ini. Ya orang sekarang itu ke pawang hujan. Itu kadang-kadang gitu. Minta hujan ke mana. Itu masuk. Kalau dulu mungkin orang ke nujum. Itu pun mungkin dengan ritual ini itu ke bintang. Kalau sekarang apapun yang dilakukan perkara jahiliyah. Sudah, hujan adalah minta kepada Allah saja. Tidak ada yang lain yang bisa menurunkan hujan. Orang biasa ke pawang hujan, baik untuk mendatangkan hujan atau untuk menghalangi hujan. Perlu diperhatikan. Ini termasuk perkara jahiliyah. Waniyahatu meratapi mayit. Jadi kalau ada mayit itu menangis berlebihan, berkabung dengan segala bentuknya, bentuk pakaian, bentuk ini, bentuk itu, yang berlebihan. Kalau berkabung yang wajar nanti boleh ada. Berkabung yang wajar boleh. Kemarin menangis biasa, tapi jangan berlebihan, jangan nangis yang berlebihan, yang histeris. Waqala, beliau Rasulullah juga mengatakan an-naihah, orang yang meratapi mayit idza lam tatub qabla mautiha, kalau belum taubat sebelum matinya, tuqamu wa yaumul qiyamah, dibangkitkan hari kiamat, wa alisirbalun min qatiran, pakai baju bawah, pakai bawahan dari qatiran, ya, timah yang sangat panas. Wa dirun min jarab, dari baju yang jelek, yang datar, yang menyakiti. Disiksa dengan seperti itu.
berat sekali tentunya. Jadi ancaman yang keras berarti tidak ada dosa kecil. Baik. Yang lainnya yang terlarang pula ad-darbul hudud wa syaqqul juyub, menampar pipi, menyakiti diri, mencakar nanti masuk, nanti bergulungan di tanah masuk. Ini kalau kebiasaan sana apa? Pipinya ditambah, menampar pipinya sendiri. Mungkin ada yang mencakar. Ini. Dan merobek bajunya dirobek. Ini kadang-kadang orang itu dikatakan merasa bersedih. Akhirnya kalau udah gitu tidak dikatakan orang tua yang meninggal, enggak kelihatan sedih. Nah, takut tercela akhirnya dia gitu. Akhirnya dijadikan kebiasaan oleh orang. Jadi tadinya mungkin pada hukum asal tidak ingin gitu, tapi image-nya masyarakat kalau nggak gitu dianggap kurang sayang pada yang dinikmati. Akhirnya jadi sebenarnya nggak seperti itu. Bisa orang mungkin pasti akhirnya. Jadi aslinya gitu. Jadi aslinya orang tidak ada pikiran gitu, tapi karena dianggap nanti kalau nggak gitu dianggap nggak sedih, akhirnya seperti itu. Kebiasaan dianggap sedihnya hebat, benar-benar sedih. Apalagi kalau diperingati tiap tahunnya, tiap kematian seperti ini, siapa orang-orang Syiah itu parah lagi kan. Mereka menyakiti diri anak-anak kecil sakit. Jadi teman-teman yang di Pakistan, teman kerja itu kalau cerita itu karena mereka menyaksikan begini. Kalau kita kan cuma ceritanya kan, TV, gambar, video, orang yang hidup di kalangan mereka mungkin keluar gitu dengan praktek seperti ini. Gitu. Jadi mereka itu menyobek baju, diantaranya memukul pipi. Laisa minna man laqamal khudud, bukan kelompok kami yang menampar pipi. Wasyaqal juyub, merobek baju. Wada'a bid'ah jahiliyah, doa dengan doa jahiliyah. Mati, celaka aku, celaka, rugi, mati, sengsara. Wen sopo, sing duwe duit sopo, dan mati tulang punggung keluarga. Nangis dia. Sana anakku sekolah terus piye terus ini. Gimana terusnya anak-anak ini? Biayanya dari mana? Dari tulang punggungnya becak atau kerja di laut nggak pulang, hilang. Ini cara jahiliyah. Sudah bismillah. Allah itu yang mengatur rezeki. Kalau nggak lewat keluarga kita yang mati, nanti lewat yang lainnya. Kalau nggak datang jadi sengsara, ya sudah. Sengsara itu tidak harus kesengsaraan selama-lamanya. Di dunia itu sementara. Seandainya sengsara, bukan berarti nanti di akhirat sengsara. Ini belum berarti. Jangan khawatir. Tapi ini nggak boleh hal kusyar, gundulan. Jadi mungkin sebagian daerah yang berduka itu familinya gundulan. Dia termasuk, ya mungkin gitu tuh adatnya mungkin. Jadi mereka ketika ada meninggal langsung potong rambut kering. Nah, berarti kesedihan, menunjukkan kesedihan di masyarakat. Ini termasuk terlarang juga. An Abi Burdah Ibnu Abi Musa qala wajah Abu Musa wajian Abu Musa sakit wajian dengan sebuah sakit faghashi alaih sampai pingsan. Jadi beliau sakit sampai pingsan. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi, di pangkuan salah satu keluarganya, salah satu istrinya. Jadi sakit parah sampai di pangkuannya
Fasohat imra'atun min ahli, maka yang istrinya tadi menjerit, berteriak keras, menangis dengan keras. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an. Abu Darda tentunya nggak bisa apa-apa. Ya meskipun setengah-setengah sadar, mungkin sakit parah gitu, setengah sadar tapi kan nggak bisa kadang-kadang ya. Falamma afaqal. Jadi kadang-kadang katanya orang stroke nggak bisa apa-apa itu, tahu semuanya kejadian-kejadian tapi nggak bisa bicara, nggak bisa ini gitu. Falamma afaqal, beliau setelah sadar mengatakan, ana bari'um mimman bari'a minhu Rasulullah. Aku lepas, aku nggak mau orang-orang yang Rasul tidak mau dengannya. Orang-orang nggak suka, nggak mau orang-orang ini. Barok, menjauh, nggak mau dekat. Fa inna Rasulullah bari'un minas shaliqah. Jadi Rasulullah tidak mau menjauh dari orang-orang yang shaliqah, yang teriak ketika menangis. Jadi kalau nangis gitu aja jangan. Ada orang yang nangisnya keras sekali. Kita pernah masuk rumah sakit bawa istri. Ada orang masuk, aku gak ditambani, gak diobati, tanya anaknya. Ya anak-anak barangnya hanya paham. Oh berarti ini mau mati. Akhirnya keluarganya jangan biarkan dia diam, ditalkin terus sampai mati di sebelah. Akhirnya anaknya teriak keras. Tidak perlu. Jadi Allah tidak mau orang yang teriak ketika menangis. Ya tidak. Sederhana saja. Walhaliqah yang gundul langsung potong rambut, apalagi wanita tambah parah lagi. Wasyaqah yang merobek-robek baju. Kesedihannya. Tapi satu lagi nasyru syar, itu nasyru syar, mengurai rambut, nggak mau gelungan. Ya rambut itu kebiasaan wanita pun diikat. Sebagai dalam batis, ya Rasul rambutku tak ikat. Apa mandi jenabah dalam biasa mandi haid harus dilepas? Nah, akhirnya enggak perlu, cukup disiram saja. Dan itu mereka juga biasa menggelung. Yang dilarang menggelung tinggi di atas sehingga kelihatan banyak. Namun kalau mengikat, yang macam dapat menyisir, diikat dan dikelabang dan sebagainya dapat. Dinampak-nampakkan yang nggak boleh. Misalkan di sini dijilbabkan akhirnya kelihatan gitu. Akan menunjukkan itu nggak boleh. Tapi kalau wajar diikat sini sehingga dijilbabi malah nggak kelihatan. Nggak teruraikan. Nah akhirnya ketika meninggal nggak mau kelabangan, nggak mau gulungan, nggak mau nata rambutnya, dibebaskan, diuraikan. Ini termasuk ketidakbenaran. Ya hadisnya dengan kesedihan kematian, kesedihan yang lainnya nggak boleh. Kadang-kadang kesedihan kematian atau kesedihan yang lain nggak boleh. Di hadis imra'atin minal mubayyi'at, hadis seorang wanita yang ikut bai'at. Bai'at itu apa? Janji setia. Apakah kita wajib bai'at? Wajib. Namun caranya adalah masing-masing pemimpin beda-beda. Cara negara kita yang penting tidak menyatakan berhutang ya sudah dianggap bai'at. Hari-hari kita bai'at Pak Jokowi misalnya ya sudah, dengan tidak melakukan ini itu berarti dianggap warga negara sudah cukup. Jadi dulu itu datang Rasulullah satu persatu atau rombongan perwakilan bai'at. Jadi ada yang datang janji setia. Jadi sekarang kalau kita kadang-kadang kalau punya murid harus bai'at. Jadi tidak perlu sebenarnya seperti itu. Baik itu kepada pemimpin yang sah, pemimpin negeri yang nyata, bukan pemimpin negeri dalam tanah bukan, tapi yang sah dan berhubungan penguasa. Kalau wanita ini cerita, karena fima akhadha alaina, termasuk yang diambil janji dari kami Rasulullah oleh Rasulullah fil ma'ruf
dalam kebaikan Allah diafada alaina yang diambil janji dari kami Allah naksiyahu fi kami tidak boleh maksiat kepadanya. Jadi tidak boleh membantah Nabi ini itu. Jadi perintah-perintah dilakukan tidak maksiat karena perintah Rasul tidak ada yang jelek, semuanya baik. Wama yang tikuanin hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu diberikan. Wa ala nahmisha wajhan tidak mencakar wajah ketika sedih. Jadi kami tidak boleh mencakar wajah ketika sedih. Karena nanti bayat itu awal Islam ya. Nanti perang, nanti jihad, nanti diganggu, kan mungkin meninggal kan. Jadi nanti itu perjuangan gitu. Maka tidak boleh mengikuti kebiasaan masyarakat kalau sedih mencakar wajah. Wala tadwa biwain tidak ngomong celaka mati aku repot aku nggak bisa melanjutkan sekolah aku bapaknya mati ngomong nggak jadi kuliah nangis tidak perlu celaka aku nggak jadi nikah karena adatnya kalau bapaknya baru meninggal tunggu setahun dan mau nikah hari ini. Nah corona ini masalah nikahnya kematian bapaknya kan. Ya Allah benar-benar ujian benar. Nah, kalau nikah zaman dulu kan nunda udah mau nikah datang dinikahkan. Sekarang kan udah nggak gini gitu ya. Mau dibatalkan ya repot. Ya, intinya demikian lah. Celaka nggak jadi nikah. Celaka siapa yang mencarikan duit celaka tidak boleh. Bismillah tawakal kepada Allah. Wala nasyukka ciba. Kami tidak boleh merobek baju ketika sedih. Wala alanan syura sya'ra tidak membiarkan rambut. Dibiarkan terurai ketika kesedihan. Sedih ya sedih tetap. Wajah tidak berdandan tapi tidak biasa. Seandainya tidak nikah cuma sehari 2 hari tidak masalah. Jangan terus kalau sehari 2 hari karena memang biasanya nggak ada musibah pun juga seperti itu nggak selalu diikat. Jadi memang kadang diikat kadang tidak, memang tidak apa-apa. Tapi jangan kok mulai kematian keluarganya nggak nikah sampai kapan nggak tahu. Ini bisa tidak diperkenankan. Bahwa akan mungkin ada yang direncanakan sebelum kita tutup. Kita pernah mendengar dari tahu ini bukan bahwasanya kumpul-kumpul itu maksudnya sedih. Kemudian dalam ingatan skala dan bertetangga itu dapat kayak itu karena baru sebenarnya kita bisa lebih beda. Apakah kita yang ikut datang katakan jam dan juga mengikuti termasuk nyanyi juga. Wallahu a'lam. Insyaallah kalau dilihat dari prakteknya itu bukan niat. Prakteknya cuma takziah, menemani sebentar saja. Tapi kalau sudah dibesar-besarkan, ini mungkin masuk. Tapi kalau cuma sederhana yang wajar, jadi namanya tetangganya mati kadang-kadang kalau nggak sempat datang paginya, datang sorenya, datang malamnya. Yang penting nggak berlebihan. Kalau praktek yang lain yang dilarang itu semuanya rata-rata berlebihan. Kalau niyahnya itu lafadznya berubah. Ya, memang sebagian mengatakan kumpul-kumpul, yang kumpul itu menunjukkan bersepi, ya mungkin masuk. Dan seperti itu orang ngasih apa sekarang zamannya ngasih turut bersungkawa gitu ya, bunga-bunga itu. Ya apakah termasuk niyahnya? Ya selalu enggak. Kami seperti kita nggak menganjurkan seperti itu, karena ya harganya mahal. Ya membayar orang, cita itu seharusnya ya doa dan lain sebagainya yang paling pokok. Ini selalu kalau yang ada di masyarakat kita sekedar yo wajar yang nggak berlebihan enggak. Biasanya itu bukan itu yang terlarang. Mungkin ada acara ngaji tiap hari, ada selamatan sampai 7 hari, nanti 40 hari.
itu baru mungkin kita hindari. Karena seandainya nggak niaya pun bukan ajaran kita. Jelas ajaran siapa yang ajaran Hindu. Ini bahkan orang ada yang nggak jadi masuk Islam gara-gara ini. Jadi teman kita ngajak masuk Islam orang, Bu, gua belum Islam tuh. Wes aku belum masuk Islam tapi ngomong di sini. Dia tanya tentang kalian kalau lahir aturannya dipendam ya, di dekat pintu dikasih lampu ya, iya. Terus intinya semua diceritakan. Kalau mati ada acara ini. Pokoknya seluruh yang dilakukan oleh kaum muslimin dia ceritakan. Yang kebetulan muslimnya muslim yang pakai acara-acara gitu yang dia lihat. Nah, intinya apa? Itu tuh agamaku. Semua itu ajaran agamaku. Berarti Islam dan Hindu tidak ada bedanya menurut saya. Sama aja, cuma saya dibakar, kalian tidak mau dibakar gitu aja. Tapi kalian yang lain mau. Aturan bayi ketika meninggal ya, akan hari-hari atau apa. Pokoknya ada orang lahir itu ada dikasih diperiuk, dipendam, dikasih lampu. Apa gunanya lampu? Kalau biar nggak dicolong maling tidak apa-apa lampu saat ini. Intinya itu termasuk mereka itu ada bu. Intinya buahnya dia ceritakan termasuk kematian itu 100 hari itu ada bu. Itu ya upacaraku. Ya apa bedanya aku dengan kalian? Ya Pak, itu saya nggak mau lah. Ini berarti menunjukkan apa? Dakwah itu mungkin saat itu bisa diterima. Darurat mungkin. Jadi 3 hari kumpul para ustadznya nasihati, zikir mungkin ya. Acara doanya diganti Islami ya. Tapi seharusnya dirubah lambat laun. Setelah masuk Islam semuanya jangan diteruskan. Dirubah sudah. Doanya dengan cara Nabi nggak bisa dibatasi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, pundak 1, pundak 2, 1000 haul. Tidak perlu. Harus dirombak. Ternyata membuat orang nggak mau masuk Islam. Ini kenyataan baru aja beberapa tahun yang lalu dia cerita. Ketika dia di Bali, dia cerita. Jadi saya kalah karena saya satu Islamnya ya. Dia nggak mau menerima pokoknya gitu toh kalian Islam. Iya, Islam kata gitu. Ya, saatnya dia jawab itu bukan Islam. Kalau kebetulan darinya kita enak ini, kita ngerti kan? Nah, itu bukan ajaran Islam itu sebenarnya. Cuma orang-orang itu Islamnya nggak murni, nggak bagus gitu. Campuran Hindu itu aja memang benar agama kalian. Nah, ini gini kadang-kadang sebagian dia masih mempertahankan. Mungkin itu kita tinggalkan. Tapi kalau sekedar yang menghibur, menemani, tidak apa-apa. Istilahnya kalau zaman Nabi masakan keluarganya Ja'far menemani yang wajar. Kadang-kadang dia juga capek menerima tamu kalau nggak ditemani tetangga yang kasihan. Harus ngurus parkir, ngurus ini. Mau lah, insya Allah nggak sampai yang seperti itu. Ada kumpul-kumpul yang rame-rame yang mungkin sedikit bid'ahnya lebih kuat daripada pikir-pikir lagi sedikit bid'ahnya lebih kuat keluarnya daripada segini ya. Karena mereka tidak meratapi kelihatan. Wallahu a'lam. Di sini subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.